Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang. Oke, selamat pagi Indonesia buat rekan-rekan sekalian yang udah sempat hadir pada kegiatan acara kali ini. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih juga kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Garut serta kepada Bapak Ibu juri yang telah hadir pada acara Fest Center atau Festival Seni Teater tahun 2024 ini. Sebelumnya dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan siswa SMA Negeri 2 Garut yang telah menyempatkan dirinya untuk bisa hadir melihat teater yang pementasan teater yang akan kami bawakan. Sebelum melaksanakan acaranya, tak lupa juga mari kita pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara kita hari ini juga berjalan lancar hingga akhir. Perkenalkan, saya Andini Puspa Hardianti dan rekan Saya Muhatim Syahid selaku Master of Ceremony dan dari pagelaran drama teater kelas 12 MIPA 5. Oke, sebelum itu saya juga di sini mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian untuk dimohon tenang dan juga tertib agar ketika drama sudah dimulai suara kami dapat terdengar dengan jelas. Saya harap rekan-rekan sekalian bisa mengikuti jalannya acara ini dengan baik dan juga hikmat. Tapi Kak Said, sebelum mulai nih, kita mau langsung spoiler dulu Oke. supaya agak penasaran kira-kira si Akang ini jadi tokoh apa ya? Si Teteh ini jadi tokoh apa ya? Siapa aja Kang Said? Ayo Oke, di sebutin. sini Akang akan nyebutin dulu nih buat tokoh-tokoh yang akan tampil pada teater kali ini. Yang pertama ada Iris nih. Iris itu diperankan oleh Medina Nuraina. Yang kedua ada Charles oleh Muhammad Rafi Siddiq Awaludin. Yang ketiga ada prajurit Charles, yaitu diantaranya Raihan Muhammad Hidayat Bintaraga, Nurwindi Wulandari, Naila Puspitasari, Rara Pandipa. Lalu yang keempat ada prajurit Haris. Prajuritnya yaitu Muhatim Syahid, saya sendiri. Lalu ada Nabila Citra, Hanina Swasania, dan juga ada Asri Pahlia. Lalu ada Van yang diperankan oleh Syakura Rizky Pratama Aprilia Kusuma, ada Zoe yang diperankan oleh Nesya Putri Ramadhani, ada Shane yang diperankan oleh Salwa Nafisa, ada Lukas oleh Romi Valesa, ada Irene oleh Nadira Azra Khairan, ada Audrey oleh Naisilda Salwa Candiani, ada Aura oleh Jasmine Aura Ramadhani. Lalu yang selanjutnya ada Natali oleh Salsabila Fitra Zahra, ada Elis oleh Cindy Ayu Destiani, lalu juga ada Ken yang diperankan oleh Ahmad Iqbal Fauzan, lalu ada Lili oleh Andini Puspa Hardianti, ada Rosali oleh Diana Putri Aprilia Liswanda, lalu juga ada Dimitri oleh Cika Putra Setiawan. Lalu ada warga Eropa yang diperankan oleh Fadila Senjaya, Putri Ramadhani, Lani Julianti, Happy Mariska, Saskia Fauzia Ramadhani, dan yang terakhir ada Zen yang diperankan oleh Agnia Hasya Aulia Putri, ada Kate yang diperankan oleh Aprilia Eka Putri Maulida. Nah, barusan adalah urutan-urutan tokoh yang akan tampil pada pegelaran teater kali ini. Saya harap rekan-rekan sekalian bisa menikmatinya dengan baik. Udah pada siap udah untuk nonton? Oke, siap? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kami mempersembahkan pagelaran seni teater yang berjudul Lady of Pintu City dari kelas 12 MIPA 5. Selamat menyaksikan. Hiduplah seorang gadis di kota Florence pada abad ke-16 sebagai sosok bangsawan di keluarga yang miskin. Ia adalah Aileen. Rupanya yang cantik menjadikan dirinya sebagai sosok yang dermawan dan dipuja-puja oleh semua lelaki. Di sana, sistem kehidupan berputar seperti roda untuk wanita. Melakukan paham patriarki, hidup di bawah tuntutan orang yang berada di atasnya. Padahal dirinya ingin sekali menjadi seorang gadis petualang yang bebas dan hidup seperti burung tanpa berada di sangkar. Beberapa hari sebelumnya,
Iris mengirimkan surat undangan untuk melakukan pesta teh sebagai tanda pertemanan dengan bangsawan yang lain. Dan kemudian di hari dilakukannya pesta teh. Nona Iris, kemarin aku melihat kamu memasuki sebuah toko perhiasan. Oh ya, apa kau tahu Nona? Kemarin saya pergi ke sana untuk mengambil perhiasan masa yang terbuat dari permata langka yang hanya ada beberapa di kerajaan ini. Oh, begitukah? Pasti Nona Iris sangat beruntung karena memiliki perhiasan tersebut. Itu sih sudah biasa. Aku kemarin mendapatkan perhiasan emas dari teman ibu yang berasal dari dunia timur yang terkandung kandungan. Oh ya, karena kamu membahas pertunangan, apakah kalian sudah mendengar isu terbaru belakangan ini? Tentang raja yang melamar gadis di bawah kerajaan itu. Pasti raja itu dibutakan oleh cinta. Bukankah mereka membicarakan tentangmu, Nona Iris? Kurasa itu bukan aku, Nona Aura. Maaf, Nona Iris. Nona Aura tidak bermaksud untuk menyinggungmu. Tapi bukankah itu memang benar? Maaf Nona, Ibunda menyuruh Anda untuk segera kembali ke rumah. Maaf, Nona, sepertinya saya harus pamit terlebih dahulu. Silakan nikmati teh dan cemilannya. Saya undur diri. Dengan menikahnya putri kita Iris, maka martabat kalian kita akan kembali ke semula. Apakah Iris akan setuju? Tidak butuh sebenarnya ini sebagai martabat keluarga kita. Aku ingin bicara, ya. Tenang Iris, ada apa? Ibu, apakah benar aku akan bertunangan? Sen, tolong tinggalkan kami. Dari mana kau mengetahui tentang pertunanganmu? Aku mengetahuinya saat pesta teh tadi, ya. Karena kau sudah mengetahuinya, maka kau sudah bersiap untuk Aku tidak mau, ayah. Kau harus menikah! Ini semua demi martabat keluarga kita! Lugas, kau tidak boleh keras kepada putrimu. Ayah sudah setuju dengan pertunanganmu. Jangan membantah! Kau harus menjaga kehormatan keluarga kita! Oh Iris, ikuti saja apa kata ayah. Tapi ibu, Ibu juga merasa kamu sudah cukup umur. Lagi pula ada pangeran dari Barat ingin melamarmu. Ayo Iris, ikuti saja ini semua demi keluarga kita. aku tetap menolaknya. Ibu dan ayah sama saja, sama-sama egois. Jika kau tetap menolaknya, maka kau sudah pergi ke kamarmu dan ayah tidak akan mengizinkanmu keluar sampai kau menerima pertunangannya. Tidak, ayah. Berkawalah! Bawa dia ke kamarnya, jangan biarkan dia keluar tanpa izinku. Kalian memang tidak pernah mengerti perasaanku. Cepat, bawa dia pergi!
Ron. Maafkan aku, Nona Iris. Saya hanya mengikuti perintah Tuan Lukas. Tak apa-apa, Ken. Itu bukan salahmu. Jika Nona butuh sesuatu, panggil saja aku. Baiklah, terima kasih, Ken. Andai saja aku bisa lebih dekat denganmu. Tapi aku sadar posisi kita berbeda. Namun, setidaknya aku bisa menjagamu, Iris. Ken sedih dengan keberadaan dirinya yang merasa tidak cocok dengan Iris karena posisinya yang hanya sebagai prajurit kediaman pergi dengan perasaan hampa. Di kamar Iris, Iris, Ya, Shen, ada apa? apakah benar kau akan menolak lamaran dari pangeran? Ya, Shen, aku akan menolaknya. Lagi pula, aku belum pernah bertemu dengannya. Tapi bukankah ayahmu sedang menyetujuinya? Ya, aku tinggal pergi diam-diam saja dari sini. Dan aku akan mengikutimu dari belakang. Oh iya Iris, ada hadiah dari pangeran yang akan curahkan denganmu. Buang saja itu, aku tidak membutuhkannya. Tapi Iris, apakah kau tidak ingin melihatnya? Menurutku kamu akan suka. Benarkah? Kalau begitu, simpan saja itu di gudang. Nanti aku akan melihatnya. Baiklah kalau begitu, aku masih ada hal yang harus dikerjakan. Aku pergi dulu ya. Baiklah, terima kasih, Shen. setelah keluar dari kamar Iris, Shane menyimpan lukisan tersebut di dalam gudang yang penuh. Pada keesokan harinya, di gudang. Ya, tidak buruk juga lukisannya.
adalah pangeran yang tampan tetapi memiliki sifat yang kejam. Tapi aku tidak tahu dia siapa. Sudahlah, jangan banyak bicara, ayo kita sembunyi. Pasukan, tangkap semua pembelot yang melarikan diri itu. Dan jangan sampai ada yang tersisa. Pangeran, akhirnya kita mendapatkan titik terang. Jangan senang dulu, masih banyak yang harus kita lakukan. Pangeran, aku menemukan mereka di sini. Iya, Kak. Kasihanilah kami, lepaskanlah kami, Tuhan. Hei kau, apa yang kau lakukan terhadap warga di desa sini? Nah, aku belum pernah melihatmu di sekitar sini. Siapakah namamu? Untuk apa aku menjawabnya? Memang jika aku menjawabnya, kau akan bebaskan kami. Hah, menarik. Tentu saja aku akan membebaskanmu. Tapi Pangeran, Sudah, tidak apa-apa. Tolong sekarang jawablah pertanyaanku yang tadi. Aku juga tidak tahu kenapa aku bisa ada di sini. Seingatku, aku masih berada di gudang rumahku. lihatlah, bahkan dia sendiri pun tidak mengetahui identitasnya. Ya benar, bisa saja dia berbohong. Haruskah kita membunuh mereka, Pangeran? Sudah, tidak apa-apa. Sekarang jawablah pertanyaanku yang tadi. Namaku Iris. Iris ya, unik sekali. Akan kau ingat. Nama yang menarik, persis seperti orangnya. Apa maksudmu? Sudahlah, kalian bukan orang yang aku cari. Pergi. Pas, ayo kita pergi dari sini. Iris dan Lily pergi mencari tempat aman untuk beristirahat setelah mereka berdua ditangkap oleh Charles dan pasukannya. Kemarilah. Masuk. Di mana ini? Ini rumahku. Ya, walaupun kecil, setidaknya kita bisa aman di sini. Terima kasih karena sudah mau menolongku. Tidak apa-apa. Kemarilah kau. Aku Lily. Senang berkenalan denganmu. Ada yang ingin aku tanyakan padamu. Siapa kamu? Dan dari mana asalmu? Bukankah aku sudah menjelaskan hal yang sama kepada Carlos? Iya, tapi menurutku itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kau bisa ada di sini, sedangkan kau tidak tahu caranya ke sini? Itulah yang membuatku bingung. Hei, mendengarkan apa ini? Apa maksudmu? Pangeranmu bilang dia sudah membebaskan kami. Yang membebaskan malah dia, bukan aku. Dia gagal. Ayo cepat, tinggalkan dia. Dan bawa dia. Salah satu prajurit Charles tiba-tiba saja masuk secara paksa dan membunuhnya, membiarkan mayatnya tergeletak dan membawa Iris pergi.
dia ke penjara dan jangan sampai pangeran mengetahuinya. Engkau. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Siapa namamu, nak? Namaku Iris. Lalu siapa dirimu? Sudah kuduga. Pasti asalmu bukan dari daerah sini. Aku adalah orang yang dipercaya untuk menjaga daerah sini. Akan tetapi, aku sendirilah yang telah mengkhianati orang yang menugaskan itu kepadaku. Aku malah sewenang-wenang menaiki tahta sebagai raja. Aku masih belum mengerti dengan semua asal-usul yang ada di desa ini. Bisa tolong jelaskan padaku? Lalu, apa alasan berdeba itu menjajah desa yang tenang ini? Keluarlah. Mereka adalah para prajuritku. Yang di sampingku ini namanya Dimitri, panglima perangku. Karena ulahku, kami semua jadi seperti ini. Namaku Dimitri. Sangat kehormatan bisa bertemu denganmu. Sedikit menyambung, menurutku Charles adalah raja yang egois dan pikirannya belum terbuka karena dia memberikan pilihan kepada wanita untuk menentukan hidupnya sendiri. Jadi, siapa Carlos sebenarnya? Dulu dia adalah seorang panglima, akan tetapi dia malah berkhianat dan mengumpulkan para pasukan untuk melakukan kudeta. Dan ya, seperti yang kau lihat, aku berakhir di sini. Hanya dibimbinglah dan beberapa orang saja yang setia kepadaku. Aku masih belum mengerti dengan semua ini. Tapi jika Carlos ada raja yang jahat dan buruk, aku siap membantu dan tentu saja aku punya rencana. Sial, bagaimana caranya agar kita bisa melarikan diri dari sini? Tenang, coba kita dengarkan dulu rencananya. Apakah orang asing ini memang bisa membebaskan kita dari sini? Bagaimana saja rencanamu? Kamu, badanmu sepertinya cukup untuk mendobrak pintu ini. Dan kalian pun mantan pejuang, bukan? Harusnya kalian cukup tangguh untuk menahan para penjaga masuk ke sini. Tidak, aku punya rencana yang lebih baik. Tunggu hingga pagi tiba, para prajurit akan pergi makan bersama dan penjara ini tidak akan dijaga. Setelah kita keluar, kita harus pergi kemana? Apa kau lupa? Di luar masih ada 2 lagi pasukan kita. Kita bisa ke sana dan meminta tolong kepada mereka. Tenanglah, aku akan melindungi cantik. Baiklah, sekarang ikuti rencanaku. Pan, mana sebenarnya itu? Jaga ucapanmu, Van. Gak usah berpura-pura. Semangatmu muncul karena kehadirannya juga, bukan? Jika tinggal laku kalian masih seperti ini, lebih baik kalian cuma tinggal di sini, jangan ikut dengan rencanaku. Aku akan ikut dengan rencanamu, Tuan. Mungkin itu bisa membuatku lebih dekat dengan Carlos yang tampan itu. Dasar pembelot. Sudahlah, Pak. Mari kita jalankan saja rencana ini. Saat matahari terbit, mereka meloloskan diri dengan rencananya yang sudah dibicarakan sebelumnya. Dengan kunci yang ditemukan di dalam penjara akibat kecerobohan prajurit Charles yang menjatuhkan kunci saat membawa Iris ke penjara.
dong, boleh kita langsung intinya saja. Itu lebih baik. Kita ikuti apa kata si cantik ini. Benar, agar aku bisa bertemu dengan Carlos. Tidak perlu dijelaskan. Saya sudah paham. Aku sudah lama menunggu momen ini. Tapi tunggu dulu. Aku hanya mempunyai persenjataan seadanya seperti ini. Apa kau yakin dengan persenjataan yang seperti ini? Dengan tangan kosong pun aku siap membunuhnya. Hebat Tuan, keberanianmu masih sama. Tanpa rencananya, mungkin kita semua tidak bisa keluar dari sana. Ya, dan aku tidak bisa bertemu dengan Carlos. Apakah kau tidak paham situasinya, Sob? Kita disekap oleh Carlos dan kau malah menyukainya. Aku rela jika memang harus disekap olehnya. Lagi pula dia sangat tampan dan baik. Baik katamu. Kau memang sudah dibutakan oleh ketampanannya. Bukankah dia tidak pernah menyakiti wanita? Walaupun kita disekap, kita tetap diberi makanan enak kan? Terserah kau saja. Agar para ketimbang lemas atau strategi darinya, kita masih punya strategi dari siapa namamu Nana? Apa kau cemburu ada satu abangka? Enggak, sudah alat. Apa boleh kita langsung menuju istana Carlos? Ya, aku perlu sedikit memacu adrenalinku. Dengan ini, Tidak, hanya ini. berhentilah berbicara dan ayo kita pergi. Ayo cepat. Setelah berbincang-bincang, mereka pergi dan berencana untuk pergi ke istana Carlos. Di istana, Charles, keluarlah. Pangeran, biar aku saja yang menghadapinya. Sudah perlu. Mungkin aku harus bertanggung jawab atas kelalaianku sendiri. Tidak, izinkan kami ikut bersamamu. hah? Dia? Bagaimana dia bisa bebas? Bagaimana bisa bebas? Apakah kalian menangkapnya tanpa seizinku? Kalian melakukan hal yang sangat gegabah. Maafkan aku pangeran. Aku hanya takut mereka akan mengganggu rencana kita. Sudahlah, kita harus melakukan gencatan senjata. Baiklah, sudahlah kita dengarkan saja apa kata pangeran. Kita harus melakukan gencatan senjata dan kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa ideologi kita berada di bawah perdamaian.
akhirnya kalian tiba. Kenapa lama sekali? Kalian berniat menghina kami. Apa maksudmu, Carlos? Charles, aku bisa membunuhmu dengan tangan kosong. Kalian keliru. Aku hanya rindu berbagi cerita dengan kalian. Tetapi kalian selalu saja salah paham. Kau ingin berbagi cerita, biar aku saja yang menghampirimu. Kami ikut, Iris. Tidak, kalian tunggulah di sini. Biarkan kami berbicara sebentar. Kita bertemu saja di tengah. Tak perlu banyak kata, ucapkan saja intinya. Aku tidak bodoh. Aku sengaja memilihmu untuk berbicara karena mereka sudah aku ajak bertukar cerita berulang kali, tetapi mereka tidak pernah mau mengerti. Apa maksudmu? Di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Richard, semua wanita diperbudak di sana. Tak bisa bebas memilih hak hidupnya. Dijadikan budak, direndahkan dan tak mempunyai martabat. Apa kau pikir aku akan percaya? Kau tidak mengetahui apapun, Ais. Lihatlah ke belakang. Aku berusaha merombak kebijakan tersebut. Namun, mereka tetap saja tidak pernah mau mengerti. Menurutku, wanita lebih mulia daripada laki-laki. Ibuku saja seorang wanita. Hanya saja mereka keras kepala dan buta akan kebenaran yang aku berikan. Tunggu dulu, patriarki. Ya, Itu sama seperti apa yang terjadi di dunia tempatku berasal. kau berasal dari mana, Ais? Entahlah, ada lukisan aneh yang membawaku ke sini. Lukisan? Ya, lukisan itu tidak sengaja membawaku ke sini. Apakah sudah selesai berbicara dengannya, Iris? Kita suka melihat kau berlama-lama dengannya. Aku baru saja membicarakan hak wanita, tapi kau malah menyakiti dia. Apa kau tidak apa-apa, Iris? Sudahlah, Carlos. Aku tidak akan percaya begitu saja kepadamu. Pikirkan baik-baik, Iris. Di pihak mana kau akan berdiri? Hentikan semua ini. Aku sudah bosan dengan perang saudara. Kita harus melakukan senjata-senjata dan lebih baik kalian ikut bersama kami ke dalam istana untuk membicarakan masalah ini. Lebih baik kalian ikut bersama kami ke dalam istana. Banyak makanan untuk dimakan. Ya, sebaiknya kita ikuti saja apa perintah dia. Lagian kita belum makan, kan? Aku tidak sedang berada di pihak manapun. Aku hanya akan mengikuti apa yang menurutku benar. Dan aku akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan perdamaian untuk kita semua. Mari. Para pasukan berkumpul di depan istana untuk menyerang Carlos. Tapi dengan hati yang tenang, Carlos membiarkan para pasukan Richard memasuki istananya untuk berbincang-bincang.
perkenalkan kepada kamu, saya Rosali, dan perkenalkan ini teman-teman saya. Benar terang menjelaskan saya yang bus seperti suara saya. Perkenalkan semuanya, saya Dia. Selalu ceria, selalu menyebar aura positif, selalu Terima kasih semuanya. Mari duduk. Kau yang di sana berdiri dulu. Perkenalkan, ini tunanganku, Nona Rosali. Aku Iris. Kenapa kau bisa menyukai orang yang kejam seperti dia? Kalian semua telah salah paham. Kalian bukan orang yang kejam dan jauh berbeda dengan apa yang kalian pikirkan. Sebenarnya aku menyukai Carlos, tetapi aku tidak berharap banyak kepadanya. Iris, duduklah di sampingku. Tidak, seharusnya tunangan pula yang duduk di situ. Biar aku saja yang duduk di sampingnya, pangeran. Jika kau ingin makan, maka duduklah dengan tenang. Sikap sopanlah di hadapan pangeran. Jika tidak, kamu tidak bisa suka bahwa kamu dari sini. Sudah, saya duduk. Iris, duduklah di sampingku. Ini perintah. Baiklah. Iris, terakhir kali aku melihatmu, kau tidak sekurus ini. Makanlah yang banyak. Untuk apa kau peduli kepadaku? Aku tidak hanya peduli kepadamu, aku peduli kepada semua orang yang ada di sini. Tapi memang sih peduliku kepadamu sedikit berbeda. Hentikan semua omong kosongmu itu. Apakah kamu tidak menyadari, Iris? Dia sedang berusaha mendekatimu. Apakah memang terlihat sejelas itu? Tentu saja. Hei, apa yang kalian katakan? Kalian tidak seperti layaknya seorang kekasih. Sejujurnya, aku hanya bertunangan demi kepentingan politik saja. Karena tidak selalu memperhatikanku. Dia selalu sibuk mengideologinya, para prajuritnya. Dan sebelumnya, aku sudah memiliki kekasih. Apa? Kau sudah memiliki kekasih di saat kau sudah menjadi tunangan seseorang? Tentu saja bisa. Apa kamu bisa mempertimbangkannya? Aku rasa dia bisa bahagia bersamamu. Kenapa harus aku? Ingatlah Iris, Carlos bukanlah orang yang kejam dan jauh berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Kamu harus mengerti. Dan melihat Carlos yang begitu tertarik kepadamu, berarti dia bersungguh-sungguh. Dan dari apa yang aku ketahui sebelumnya, Carlos belum pernah tertarik kepada siapapun kecuali kepadamu. Tapi apa maksudmu? Aku bisa membahagiakannya? Sudahlah Rosali, jangan terlalu menekannya seperti itu. Baiklah, aku mengerti. Tenang saja. Di cerita ini, biarlah aku yang jadi pemberat penjahatnya. Biarlah aku meninggalkan Carlos demi kekasihku. Iris, bisakah kamu bahagia bersama Carlos? Teman-teman, temani aku keluar sebentar. Tuan dan Nyonya, saya pamit. Berbahagialah. Aku pulang. Aku merindukan kekasihku Carlos. Daun yang jatuh dengan lemas dan obat yang suci. Selamat tinggal semuanya sebagai Malaysia. Seperti musik jazz yang menarik dan hujan yang datang yang pergi. Sampai jumpa. Semoga aku selalu kembali. Aku semakin tidak mengerti dengan semua ini. Sudahlah Iris, jangan terlalu dipaksakan. Nanti kau juga akan mengerti. Kalau untuk sekarang, bagaimana kalau kita berbincang sebentar sambil membahas permasalahan ini? Sebenarnya aku tidak mau. Tapi jika itu dapat menyelesaikan permasalahan ini, aku bersedia. Mari kita keluar. Diam, kau tidak boleh ikut. Iris, apa yang kau lakukan? Kau mau kemana? Ada hal yang harus kami bicarakan. Kami hanya akan berbincang sebentar. Sementara kami keluar, silakan nikmati semua yang ada di sini.
Pan, tenangkah? Sialan. Sudahlah, lebih baik sekarang kita pulang saja. Hah? Apa maksudmu? Pulang? Bukankah dari awal tujuan kita datang ke sini untuk menyerang? Dan nanti aku akan menjelaskan semuanya saat sudah tiba di rumah. Dengan masalah yang berada di perjamuan istana, semuanya terdiam sejenak dan suasana menjadi teduh. Kembalinya Iris dan Charles menjadi pertanyaan untuk Richard dan pasukannya. Tadi apa yang kau bicarakan dengannya? Tadi aku ya, aku sangat menyukainya. Mereka terlihat sangat cantik. Ya, bunga ini sangat indah, persis seperti ini. Oh ya, apakah kau mempunyai tukang kebun di sini? Mereka dirawat dengan sangat baik. Aku yang merawatnya sendiri. Iris, ini merupakan kenang-kenangan dariku. Bunga ini sangat cantik, sama seperti dirimu. Oh iya, Carlos. Bukankah kau tadi akan membicarakan hal yang dapat menyelesaikan permasalahan ini? Ah, ya, aku hampir lupa. Iris, seperti yang kau tahu, aku hanya ingin mengembalikan kejayaan kerajaan ini seperti semula. Dulu kerajaan ini sangat damai, tetapi semenjak Raja Haris menghilang dan Raja Richard menggantikan posisi, semua wanita diperbudak dan dianiaya oleh para bangsawan. Aku sebagai komandan kesatria yang sangat setia kepada Raja Haris mengkudeta Raja Richard dan menaiki tahta. Jadi, siapa Raja Haris itu? Raja Haris, dia adalah sosok yang saya hormati.
kerajaan ini sangat damai di tangannya. Tetapi semenjak Yang Mulia Ratu meninggal, dia pun bersedih dan Raja Aris pun dari sana menghilang. Apakah kau mengatakan yang sejujurnya, Karus? Aku tidak pernah berbohong dari awal untuk kamu. Iris, kita tidak perlu melakukan perang saudara yang hanya akan memakan korban ini. Kita hanya harus menangkap Raja Richard dan juga membebaskan para warga. Apakah kau tidak mempercayaiku? Aku akan mencoba mempercayaimu, tapi dengan satu syarat. Kau harus... Kau kenapa, Carlos? Maaf. Dadaku terasa sakit. Sepertinya ini karena aku tidak tahan melihat kecantikan dirimu. Oh, sudahlah. Lebih baik sekarang kita pulang saja. Mari, terima kasih telah berbincang denganku. Pengkhianat! Suara apa itu? Perbincangan Iris dengan Charles terputar di pikirannya. Kemudian kemudian dia dibincangkan dengan seseorang yang entah merantah kemana keberadaannya. Tidak Tuan, saya tidak bermaksud mengkhianatimu. Hei, apa maksudmu? Dan siapa kamu sebenarnya? Hei, apa yang kau lakukan? Kenapa kau bisa tahu namaku? Bagaimana bisa? Apakah itu mungkin? Aku adalah Halis, lebih tepatnya Raja Halis. Raja sebelum bajingan kau itu. Apa maksudmu? Aku adalah orang yang menghubungkan duniamu dan duniaku lewat tulisan yang aku buat. Apa maksudmu? Dan sebenarnya dunia apa ini? Duniaku dan duniamu adalah berbeda awalnya. Awalnya aku adalah raja yang memimpin kerajaan ini. Tapi setelah itu aku menemukan sebuah wanita yang dijadikan pelayan di kerajaanku. Aku mencintainya dan menikahinya.
Namun sialnya istriku meninggal karena satu penyakit. Di akhir hayatnya dia meminta untuk menghapus sistem patriarki. Bagaimana bisa dengan lukisan tua itu yang kau beri? Apa hubungannya denganku? Di saat aku sedang bersedih karena merindukan dirinya, aku menemukan sebuah pena. Lalu aku membuat sebuah lukisan dengan perasaan rinduku. Dan tiba-tiba saja lukisan itu tibalah di kediamanmu. Dan aku melihatmu, Iris. Aku bisa banyak melihat kemiripan antara kamu dengan istriku. Kau? Bagaimana bisa? Di saat aku sudah lama tidak ketemu. Yang mulia, kau sudah kembali. Kau kemana saja? Di sini banyak kekacauan yang terjadi. Tapi untuk sementara ini, aku yang sudah pegang kendali. Carlos, terima kasih telah melindungi kerajaan selama ini. Namun aku sudah kembali. Yang mulia, apakah Raja Richard dan yang lainnya harus Anda habisi seperti ini? Mereka pantas mendapatkannya begitu, bukankah begitu, Carlos? Ya, yang mulia, mereka pantas mendapatkannya. Tetapi mereka tetap rakyat Anda. Apakah kau mulai melakukanku, Carlos? Maaf yang mulia. Sudahlah, ayo kau ikutlah bersamaku. Maaf Raja Haris, tapi aku menolak. Kau tidak ada hak untuk menolak. Lepaskan aku, Carlos, tolong. Tunggu yang mulia. Ada apa lagi? Yang mulia, Iris hanya terseret ke dunia ini. Di sini bukan dunianya. Kita harus memulangkannya. Dia milikku dan dia harus bersamaku. Tapi yang mulia tidak boleh memaksa seperti itu. Ini sama saja dengan tidak menghargai keinginan Iris. Dia sudah tidak ada. Dia meninggalkanku sendirian dan aku merindukannya. Maaf Raja Haris, tapi aku bukan dia dan aku tidak akan bisa menggantikannya. Kau tidak boleh melawanku, Iris. Yang mulia, aku tidak bisa hanya diam saja melihat menyakiti Iris. Baiklah jika itu maumu. Jika ini memang yang harus aku lakukan untuk melindungi Iris, maka tidak ada jalan lain. Inilah kalian semua. Haris yang menginginkan Iris untuk bersama dengan dirinya sangatlah egois. Segala cara Haris lakukan, mau itu memakan nyawa ataupun melukai dirinya, akan dia lakukan. Carlos mencoba untuk menyelamatkan Iris mati-matian, lari ke tempat asal Iris berada di desa.
Kalian lari kemana? Ke duniaku, di sana akan aman. Aku masuk ke dunia ini melalui pintu yang ada di pasar. Maaf Iris, aku harus melawannya. Jangan Carles, aku tidak mau kamu terluka. Tapi, Sudahlah Iris, kau harus pergi dari sini. Di sini bukan duniamu. Carles, tolong jangan mati. Senang bisa mengenalmu Iris. Kau sudah melakukan apa Iris? Dia susah dibuka. Kalian takkan bisa lari. Kalian percuma. Karena dengan pena ini, aku akan tetap bisa mengejarmu, Iris. Carles, bertahanlah. Iris, kau bodoh. Kenapa kau kembali? Yang mulia, aku mungkin memang tidak bisa mengalahkanmu. Tapi, aku berjanji untuk memulangkan Iris ke dunianya. Maka dari itu, aku akan bertarung bersamamu. Carles, maafkan aku. Ini semua salahku. Maafkan aku Iris. Ternyata pertemuan kita sangat singkat. Tidak, Carles. Jangan mengatakan hal seperti itu. Iris, ketahuilah, dengarkan aku. Di sini bukan duniamu. Kau harus pulang. Iris, dari dalam lubuk hatiku, aku mencintaimu. Tidak, Carles.
Nona Iris, kami datang ke sini karena melihat kondisi Anda di lingkungan ini. Dia siapa Nona Iris? Dia adalah orang yang terbaik yang pernah aku temui. Maafkan kami karena terlambat, Nona. Tak apa-apa. Dia mengorbankan semuanya untukku. Ken, aku punya satu permintaan. Apapun itu untukmu, Nona. Tolong hancurkan lukisan itu. Baiklah. Mari kita pulang. Selamat tinggal, Carlos. Kematian Charles membuat Iris menumpahkan air matanya. Kesedihan membuat dirinya merasa tidak berdaya, meninggalkan mayat Charles di antara kebimbangan, hidup dan kembali atau harus menyerah si Charles yang bahkan hanya sebatas lelaki di kehidupannya yang lain. Setelah memilih dirinya untuk kembali, semuanya berjalan seperti apa yang Iris inginkan. Hidup dengan tenang penuh kebahagiaan, walaupun dirinya tidak bisa melupakan Charles, sang pangeran tampan yang membuatnya dia jatuh hati. Kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati dalam terikat, sepasang mata mekar, melambungkan asmara yang selalu mengintai. Mengelur senja menanti datang sang pemilik hati, rela menanti sejak terbit mentari. Tak sabar berhenti, segala isi di hati, jayakan sanubari dan berjumpa di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja. Seakan dunia milik berdua.
Alhamdulillah hingga pada akhirnya sampailah kita pada penghujung acara pagelaran kita, khususnya kelas 12 MIPA 5. Jadi mungkin pesan moral yang dapat diambil nih oleh teman-teman yang Baik, pertama, Teman Sahid. jadi setiap manusia itu memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Jadi jangan pernah memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Perasaan tidak bisa dipaksakan dan obsesi terhadap seseorang hanya akan membawa petaka. Lalu orang yang sudah tidak ada tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terganti oleh seseorang yang lain. Jadi janganlah kita mencari seseorang di dalam orang lain. Lalu yang terakhir adalah jadilah orang yang jujur dan juga amanah ketika diberi kepercayaan oleh orang lain. Itulah tadi penampilan drama teater dari MIPA 5. Terima kasih untuk Akang Tete yang telah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga banyak pesan moral yang bisa diambil dari penampilan drama teater kami. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata atau perilaku kami yang kurang berkenan. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.